sebentar lagi akan dimulai. Sayangnya, pandemi masih berlangsung sehingga pembelajaran pun bisa dipastikan masih akan dilaksanakan secara online. Lalu, apa saja yang butuh kamu siapkan untuk menghadapi pembelajaran online di semester ini? Hai, saya Ronald Huta Galung. Selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang 8 hal yang butuh kamu siapkan untuk menghadapi pembelajaran online di semester ini. Nah, kalau sebelum pandemi biasanya orang ketika akan masuk ke sekolah ataupun ke kampus ya mulai ramai untuk mempersiapkan berbagai macam hal berkaitan dengan pembelajaran nanti. Itu ya terkait dengan buku, dengan ATK, tas, sepatu, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas secara khusus tentang apa 8 hal yang penting untuk kamu siapkan ketika akan memulai semester ini. Nah, persiapan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika kamu menghadapi semester baru dengan persiapan yang matang, yang baik, kamu akan bisa memulainya dengan start yang lebih baik. Dan tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana jalannya ketika kamu belajar ataupun kuliah selama 1 semester. Oke, langsung saja kita mulai. Apa yang butuh disiapkan dalam menghadapi pembelajaran secara online? Kita mulai dari yang pertama. Nah, karena pembelajaran akan dilaksanakan secara online, biasanya itu dalam beberapa bentuk. Ada yang misalnya nanti dosen ataupun guru akan menyampaikan materi melalui video ya, conference. Apakah menggunakan Zoom, Microsoft Teams, ataupun Google Meet, Google Classroom. Nah, itu semua adalah biasanya menjadi pengganti bagaimana kegiatan tatap muka yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas atau di depan kelas. Jadi kalau sebelum pandemi kita belajarnya tatap muka, maka saat pandemi ini atau saat pembelajaran secara online, pembelajarannya dilaksanakan dengan tatap layar. Nah, hal pertama yang butuh kamu siapkan adalah tentunya laptop ya. Kamu butuh untuk siapkan laptop. Laptop di sini sebenarnya yang utama adalah disesuaikan dengan kebutuhan kamu itu. Kalau misalnya hanya sebatas untuk pembelajaran secara online ya, agar bisa digunakan saat tatap layar, kamu butuh laptop yang speknya ya standar saja gitu. Artinya ya cukuplah untuk kemudian bisa untuk mengerjakan tugas Word, misalnya mungkin ada PowerPoint-nya, ada Excel-nya, kemudian bisa koneksi internet, kemudian kamu install berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran secara online, itu sudah cukup. Namun beberapa jurusan, beberapa prodi itu materi perkuliahannya itu seringkali misalnya mungkin membutuhkan laptop yang memiliki kemampuan lebih, misalnya karena harus diinstal berbagai macam aplikasi, contoh aplikasi desain, aplikasi pemrograman, dan sebagainya. So, pada prinsipnya adalah laptop ini bebas, kamu sesuaikan saja dengan kemampuan kamu dengan apa yang ada. Jadi misalnya kamu bisa misalnya gunakan Mac ataupun misalnya gunakan merek-merek Asus, Acer, dan sebagainya, nggak ada masalah. Itu yang pertama yang butuh kamu siapkan dalam pembelajaran secara online. Yang kedua yang butuh kamu siapkan itu adalah ini handphone. Nah, jadi dalam pembelajaran online biasanya untuk tatap muka, tatap layar itu akan menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams. Nah, itu sangat bagus, sangat ideal kalau kamu buka aplikasi-aplikasi itu dengan laptop. Namun, kamu juga butuh punya handphone untuk sebagai sarana komunikasi kamu itu dengan dosen, dengan teman-teman. Nah, biasanya di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran per mata kuliah, per mata pelajaran itu dosen membuat sebuah grup WhatsApp di mana
informasi-informasi terkait dengan apa yang akan dilakukan, kemudian misalnya pengumpulan tugas, link Zoom, link Google Class itu disampaikan melalui handphone, sehingga handphone adalah hal yang juga penting untuk kamu siapkan. Nah, setelah handphone dan laptop, yang ketiga yang butuh kamu siapkan itu adalah binder ataupun buku. Jadi kamu butuh misalnya punya satu buku catatan. Kalau misalnya mungkin kamu di sekolah biasanya per mata pelajaran itu ada bukunya. Kalau kuliah kamu bisa lebih praktis, misalnya gunakan binder saja itu. Jadi ketika misalnya kosong kamu isi ataupun udah penuh kamu bisa ganti. Jadi binder ini jauh lebih fleksibel dibandingkan ketika kamu gunakan buku. Tapi beda orang beda tingkat kenyamanannya. Jadi paling tidak kamu punya gambaran, oke, kamu butuh siapkan binder atau buku. Nah, fungsi binder atau buku ini apa? Ini untuk mencatat hal-hal yang dijelaskan oleh dosen ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi sangat penting saat dosen menerangkan, kamu memperhatikan itu apa yang dicatat, apa yang dijelaskan, dan perhatikan, berikan perhatian secara khusus pada hal-hal yang diulang-ulang, pada hal-hal yang ditekankan atau diperjelas oleh dosen. Biasanya ini adalah satu clue buat kamu bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk kamu kuasai, dan ada kemungkinan besar ini akan muncul saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Jadi pastikan kamu punya buku catatan khusus dari mata kuliah yang kamu ikuti. Kemudian yang keempat ya pastinya adalah alat tulis. Kamu butuh ballpoint. Tapi yang utama adalah sebenarnya seperti ini. Kamu butuh belajar cara belajar yang efektif. Salah satunya adalah cara mencatat yang efektif. Nah, biasanya orang ketika mencatat ya senantiasa gunakan pulpen satu warna saja. Kalau saya menyarankan kamu bisa gunakan paling tidak 2 atau 3 warna. Tujuannya apa? Dari apa yang kamu catat, kamu bisa kemudian kreasikan hal-hal yang menurut kamu penting, menurut kamu itu sangat-sangat urgent untuk kemudian diberi perhatian khusus. Kamu bisa beri warna yang berbeda. Dengan cara seperti ini, kamu saat menuliskannya dengan pulpen yang berbeda, itu sesungguhnya sudah memberikan perintah kepada otak kamu untuk mengingat itu dengan lebih baik dibandingkan dengan hal yang lainnya. Dan cara ini akan sangat membantu, memudahkan kamu ketika nanti akan ujian ya. Jadi gunakan alat tulis. Paling tidak kamu gunakan misalnya 2 atau 3 warna saat mencatat. Nah, alat tulis juga misalnya butuh kamu punya stabilo ya. Jadi ketika kamu punya buku pegangan ataupun misalnya kamu print modul handout, kamu bisa stabilo bagian-bagian penting sehingga ketika mau ujian kamu nggak perlu baca seluruh materi, tapi bisa fokus pelajari hal-hal yang sudah kamu stabilo, hal-hal yang sudah kamu beri tanda. Itu akan jauh lebih menghemat waktumu saat ujian. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah apa yang juga kamu penting untuk siapkan saat pembelajaran secara online itu adalah ini. Earphone ya, earphone. Jadi biasanya ketika kita belajar secara online dan kita tidak ada di ruangan khusus, maka akan sangat besar gangguan berasal dari sekitar kita. Misalnya bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita ataupun bunyi dari orang-orang di sekitar kita itu akan sangat mengganggu. Nah, dengan kamu punya earphone, kamu pasangkan di handphone atau kamu pasang di laptop, maka ini akan lebih membuat kamu bisa lebih fokus saat belajar secara online. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang didiskusikan itu kamu bisa langsung dengar. Nah, dan gunakan earphone yang itu ada mic-nya ya, karena nanti kamu bisa lakukan 2 arah pembelajaran itu. Jadi ketika ada hal yang kamu mau sampaikan, kamu bisa bicara langsung menggunakan mic yang ada di earphone ini. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan speaker? Kalau menggunakan speaker, misalnya kamu punya laptop dan kemudian kamu gunakan speaker aktif, sebenarnya boleh-boleh saja. Tergantung tingkat kenyamanan sih. Hanya saja kalau misalnya kamu gunakan speaker, ya pastikan ruangan ataupun lingkungan di sekitar kamu itu tidak terganggu dengan suara yang muncul dari speaker kamu. Kalaupun kamu pasang ya sebatas itu untuk
membuat kamu mudah memahami saja apa yang disampaikan oleh dosen itu. Tapi kalau misalnya sampai keras ya tentunya ini akan sangat mengganggu juga. Jadi kalau saya lebih menyarankan kamu gunakan earphone. Tapi kalau kamu misalnya nggak nyaman dengan earphone, ya kamu bisa gunakan speaker dari laptop atau mungkin tambahkan speaker aktif. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang juga sangat-sangat penting dalam proses persiapan belajar secara online, yang juga mendukung pembelajaran secara online itu adalah kamu butuh untuk punya kuota internet ya. Jadi kalau misalnya di rumah ada wifi, that's good, itu bagus. Kalaupun misalnya nggak ada wifi, kamu bisa tethering dari handphone kamu ya. Yang utama adalah handphone kamu punya kuota dan kemudian kamu tethering ke laptop kamu sehingga kamu bisa belajar dari laptop ya menggunakan koneksi yang ada di handphone kamu gitu. Nah, wifi ataupun kuota ini adalah hal yang sangat-sangat penting karena ini akan memastikan apakah kamu bisa belajar secara online atau tidak itu. Kemudian selanjutnya yang ke-7 ya. Walaupun pembelajarannya secara online, kamu tidak perlu ke kampus, kamu pastikan kamu menyiapkan satu pakaian khusus atau beberapa pakaian khusus yang biasa kamu gunakan untuk ke kampus. Jadi selalu sebelum pembelajaran dimulai, kamu pastikan paginya kamu mandi dengan bersih, kemudian setelah itu berpakaianlah menggunakan pakaian biasanya yang kamu gunakan ke kampus. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kondisi ketika kamu belajar. Nah, orang kalau misalnya dalam kondisi belajar tapi menggunakan pakaian yang dia gunakan saat tidur, pasti feelingnya itu ya rasa-rasanya ya sama seperti orang sedang tidur itu. Nggak ada sense of urgennya bahwa oke, saya sedang belajar, saya sedang melakukan aktivitas yang formal sekarang itu. Jadi usahakan kamu gunakan pakaian yang biasa kamu gunakan ketika kuliah saat kuliah secara online. Kemudian tambahan saja sih sebenarnya adalah kamu, karena biasanya pembelajaran online itu berlangsung per mata kuliah itu bisa durasi 1,5 sampai 2 jam, tentunya akan sangat tidak nyaman kalau misalnya mungkin kemudian kamu kehausan ataupun misalnya mungkin butuh untuk ada sesuatu yang bisa membuat kamu fresh. Jadi kamu siapkan saja misalnya ada minuman ya di tempat kamu belajar sehingga sekali-sekali kalau kamu misalnya haus kamu bisa minum ya, seperti itu. Jadi itu 8 hal yang penting untuk kamu siapkan dalam bagaimana menyongsong pembelajaran online yang akan dilakukan di semester ini, yaitu yang pertama laptop, kemudian smartphone, setelah itu binder atau buku, alat tulisnya, kemudian earphone, wifi dan kuota, kemudian setelah itu butuh ya siapkan pakaian ataupun kemeja kuliah, dan yang terakhir adalah siapkan minuman dan snack ketika kamu belajar. Nah, jadi itu hal-hal yang butuh kamu siapkan. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika kamu senang dengan hal-hal berkaitan dengan apa yang saya sampaikan saat ini, silakan tuliskan komentarnya. Mungkin kamu punya ide, punya gagasan selain 8 hal yang saya sebutkan tadi, ada juga yang butuh disiapkan. Kamu boleh tambahkan itu di kolom komentar, atau kamu bisa tanyakan sesuatu di kolom komentar. Dan juga pastikan kamu sudah klik subscribe dan klik loncengnya agar video-video seperti ini bisa kamu dapatkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.